Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Geografi kelas 10-2 ingin menyampaikan tentang litosfer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidul Jabran. Perkenalkan, nama saya Nandra Sabianto. Perkenalkan, nama saya Teguh Hidayat. Satu akan saya bacakan, yaitu struktur lapisan litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling atas. Lapisan ini pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan CO2. Lapisan ini memiliki ketebalan sampai 70 km. Litosfer juga terdiri atas dua bagian, yaitu lapisan sial atau silisium dan aluminium, terbentuk dari CiO dan LaO, dan lapisan sima. Pada lapisan sial ini di antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis batuan metamorf, dan bahan lainnya yang terdapat di antara benua. Selanjutnya, lapisan kulit bumi ini memiliki jenis, yaitu yang pertama kerak bumi, yang kedua selimut bumi, yang ketiga inti luar bumi, dan yang keempat dalam bumi. Di unit 2 kita akan membahas tentang daur bebatuan. Siklus bebatuan adalah proses pembentukan batuan yang terus mengalami perubahan dari magma yang beku menjadi batuan beku, lalu batuan sedimen ke batuan metamorf, dan menjadi magma seperti semula. Ahli geologi mengatakan proses konversi bebatuan ini memakan waktu panjang, bahkan hingga jutaan tahun. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Selanjutnya di unit 3, yaitu klasifikasi bebatuan. Dari proses pembentukannya bebatuan, umumnya bebatuan dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Lalu ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan genus rock, berasal dari bahasa Latin, yaitu inis, yang artinya api. Batuan beku adalah batuan hasil pembentukan cairan magma, baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, sehingga tekstur yang terbentuk sangat tergantung pada kondisi pembentukannya. Batuan beku dibedakan atas 3, yaitu batuan beku dalam atau vulkanik, batuan beku korok atau klorofik, yang ketiga ada batuan beku luar, yaitu lelehan atau batu efusif. Selanjutnya ada batuan beku. Ciri-ciri batuan beku, yaitu ciri-cirinya untuk umumnya terbentuk lebih kasar dibandingkan batuan yang lain, jarang memperlihatkan struktur fisikularnya. Dan yang ketiga ada batuan dapat berubah bantuan yang berbatasan pada semua sisinya. Ciri-ciri batuan beku luar yaitu adalah pada umumnya mempunyai bentuk butiran kristal yang halus. Yang kedua sebagai memperlihatkan struktur fisikular, artinya sebagian dari batuan beku luar memperlihatkan adanya lubang bekas magma. Terus yang ketiga ada kristal mineral. Batuan merupakan struktur apitanis, yaitu kristal yang halus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najib tentang batuan granit. Nah, di sini ada batu granit. Granit adalah batuan beku dalam. Mineralnya berbutir kasar hingga sedang, berwarna terang, mempunyai banyak warna, umumnya putih, kelabu, merah jambu, atau merah. Warna ini disebabkan oleh variasi warna dari mineral feldspar. Granit merupakan batuan yang banyak terdapat di alam. Di Indonesia, granit terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan lain-lain. Granit dapat digunakan sebagai bahan pengeras jalan, fondasi, gelangan kapal, dan bahan pemoles lantai, serta pelapis dinding. Dan selanjutnya ada batu kaca obsidian. Batu kaca adalah batuan yang tidak mempunyai susunan dan bangunan kristal metamorf. Batu kaca terbentuk dari lava yang membentuk tiba-tiba dan banyak terdapat di sekitar gunung api.
pada umumnya berwarna coklat, kelabu, kehitaman, atau tidak berwarna, putih seperti kaca. Di zaman purba, batu ini banyak digunakan untuk membuat mata lembing, mata tanah, dan dana lain-lain. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen dinamakan juga batuan endapan, adalah batuan yang terjadi karena pengendapan materi hasil erosi. Sekitar 80% permukaan benua tertutup oleh batuan sedimen. Materi hasil erosi terdiri dari atas berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong, traksion, terbawa secara melompat-lompat, saltation, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut, salution. Oke, selanjutnya ada batuan sedimen klasik dan contohnya akan dibacakan oleh Narendra. Batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik adalah sedimen yang susunan kimianya sama dengan susunan kimia batuan asal. Artinya batuan itu ketika diangkut hanya mengalami penghancuran secara mekanik dari besar menjadi kecil. Batu gulung yang membukit itu akibat melakukan hancur berkeping-keping. Kepingan itu diangkut air hujan, longsor atau berguling-guling di lereng dan masuk ke sungai. Arus sungai membanting-banting batu itu sehingga menjadi kerikil dan pasir, dan lumpur yang kemudian mengendapkannya di tempat baru. Ada juga yang disebut batuan sedimen non-plastik, dibedakan atas dasar komposisinya. Sedimen non-plastik yang utama adalah batu gampit dan dolomit. Batuan non-plastik sebagai hasil evaporit menguap antara lain batu garam, dendrit, dan gipsum, sedangkan dari unsur organik ialah batu bara. Batuan sedimen kimiawi. Jika dalam pengendapan itu terjadi proses kimia seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, dan dehidrasi, dan sebagainya, hasilnya dinamakan batuan sedimen kimiawi. Contohnya hujan di Gunung Kapur. Air hujan yang mengandung CO2 meresap ke dalam retakan halus diaklas pada batu gamping CaCO. Air itu melarutkan gamping yang dilalui menjadi larutan air kapur atau HCO3. Dua aliran larutan kapur itu akhirnya sampai ke atap gua kapur. Tetesan air kapur itu membentuk stalaktit di atap gua dan stalagmit di dasar gua. Terjadinya stalaktit dan stalagmit akibat pelarutan dan penguapan H2O dan CO. Pada waktu air kapur menetes, kedua bentukan sedimen kapur tersebut disebut batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat batuan dari organisme, yaitu sisa rumah atau bangkai binatang laut yang bertimbun di dasar laut seperti kerang, terumbu karang, tulang belulang, kotoran burung guano yang menggunung di Peru, lapisan humus di hutan, dan sebagainya. Berdasarkan tenaga alam yang menyangkutnya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. A. Batuan sedimen aerik atau aerolis, pengangkutannya oleh angin. Contoh, tanah los, tanah tas, dan tanah pasir di gurun. B. Batuan sedimen glasial, pengangkutannya oleh es. Contohnya moraine. Yang ketiga, terakhir, batuan sedimen akuatik, pengangkutnya dibantu oleh air yang mengalir. Oke, selanjutnya ada batuan malihan yang akan dibacakan oleh Teguh. Batuan malihan. Batuan malihan adalah batuan hasil ubahan dari batuan asal atau batuan beku, batuan endapan, dan batuan malihan akibat proses metamorfosis. Proses metamorfosis yaitu suatu proses yang dialami batuan asal akibat adanya tekanan atau temperatur yang meningkat atau tekanan dan temperatur yang sama-sama meningkat. Ada 3 jenis batuan malihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metamorfik termik atau kontak, terbentuk karena adanya kenaikan suhu yang berarti seperti batuan pualam atau marmer. Yang kedua, metamorfik dinamik atau sintektonik, pembentukan batuan yang disebabkan oleh penambahan tekanan tinggi, biasanya akibat gaya tektonik. Jenis metamorfisa ini banyak dijumpai pada daerah-daerah patahan dan lipatan yang luas di dunia, misalnya batu sabak dan batu bara. Yang terakhir, metamorfik termik pneumatolitik, pembentukan
batuan akibat adanya penambahan suhu disertai masuknya zat bagian magma ke dalam batuan itu. Misalnya azurit mineral atau pembawa tembaga, topas dan turmalin batu permataya litosfer. Selanjutnya ada mineral. Mineral adalah sebagian besar zat-zat hablur atau kristal yang ada dalam kerak bumi dan bersifat homogon, baik fisik maupun kimiawi. Sebagian besar mineral terdapat dalam bentuk padat. Akan tetapi ada juga mineral yang berbentuk cair atau gas. Sebagai setiap jenis mineral menunjukkan sikap yang berbeda-beda terhadap gaya pelapukan dari luar. Ada mineral yang mudah lapuk, tetapi ada juga mineral yang sukar terlakukan. Mineral akan dengan mudah diidentifikasi dengan memperhatikan beberapa sifat fisika, yaitu warna, ilah, bentuk, kekerasan, belahan, dan berat jenisnya. Selanjutnya ada bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Yang pertama, tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk, deformasi kulit bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa permukaan bumi terbentuk dari lapisan batuan yang disebut kulit bumi atau litosfer. Kulit bumi mempunyai ketebalan relatif sangat tipis sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang tak beraturan yang disebut lempeng tektonik. Oke, selanjutnya ada bentuk muka bumi akibat tenaga endogen yang akan dibacakan oleh Laila. Oke, selanjutnya ada bentuk muka bumi akibat tenaga endogen, yaitu satu, vulkanisme. Vulkanisme sendiri adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari satu litosfer yang menyusup ke dalam lapisan ke yang atas sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau baltoid. Kedalaman dan besar dapur magma sendiri itu sangat bervariasi, yaitu ada dapur magma yang letaknya sangat dalam dan ada pula yang letaknya di permukaan bumi. Oke, cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.